Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fareski, NIM 20086421, Prodi Penjaskesrek. Saya akan membuat video tentang bisnis kanvas, yaitu di mana bisnis saya tentang ayam geprek. Yaitu pasar dari bisnis saya yaitu ayam geprek. Saya pasarkan di rumah makan, yaitu menurut saya, cara untuk mengukur segmentasi pasar ada beberapa macam, yaitu new customer, yaitu untuk pelanggan yang baru kami memberikan potongan harga atau diskon. Yang kedua, new focus. Soal yang nomor 2. Untuk menentukan target, ada beberapa langkah. Yaitu satu, tentukan target. Yang kedua, ketahui masalah dan solusinya. Selama memasarkan produk, masalah yang saya hadapi yaitu persaingan yang ketat. Karena produk ini termasuk produk yang murah ditiru. Dengan hal itu, kami sebagai pemasar dari ayam geprek ini akan menciptakan kreativitas atas produk yang kami buat, misalkan level yang unik dan beragam, dan variasi rasa seperti ayam geprek yang lainnya. Yang ketiga, ketahui aktivitas pelanggan. Cara saya mengetahui aktivitas pelanggan yaitu dengan memberikan fasilitas seperti WC, tempat bermain anak-anak, dan memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada pelanggan, agar pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali lagi mengunjungi dan mencicipi produk saya. 4. Pelajari situsnya. Yaitu banyaknya pelanggan yang mengetahui bahwa ayam geprek yang saya promosikan diakui rasanya enak, gurih, karena dengan bahan baku yang berasal dari pasar swalayan. Saya ingin mengembangkan produk bisnis ayam geprek yang saya ciptakan. Tidak hanya mengirimkan ke toko-toko, tapi ke berbagai tempat dengan menggunakan situs GoFood untuk mengirim di dalam daerah tersebut. Yang kelima, tetapkan. Saya bertujuan mengembangkan produk yang saya buat ini untuk diperjualbelikan di pasar, dan ingin membangun produk saya agar dikenal oleh orang yang banyak, sehingga di luar sana menikmati kekhasan rasa kuliner Indonesia. Jika investor bertanam modal di produk saya, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal sekitar 3 bulan 2 minggu. Return on investment dari bisnis ayam geprek, yaitu dari segi keuntungan bisnis ayam geprek, memang mempunyai potensi keuntungan yang cukup mengeluarkan, di mana laba yang diperoleh dari bisnis ayam geprek terbilang cukup besar, di mana kebanyakan ayam geprek dijual di harga 15.000 beserta dengan nasi, sayuran, dan sambal. Dengan harga tersebut, maka laba kantor yang dapat diperoleh bisa mencapai lebih dari 50% omset. Dari segi peluang, ayam geprek telah menjadi salah satu makanan paling laris dijual di berbagai tempat. Populer ayam geprek sebagai pilihan makanan terlihat dari posisi ayam geprek yang paling banyak dipesan di GoFood, di mana pada tahun 2020 ayam geprek dipesan sebanyak 500 juta dalam segi pemandangan bisnis ayam geprek. Dimulai dengan modal yang relatif terjangkau. Break even point, modal balik, di mana yang dihitung adalah modal yang saya keluarkan
untuk menjalankan bisnis sehingga mampu memberikan keuntungan pada jangka waktu tertentu, sedikit berbeda dengan balik modal. Break-even point memperhatikan besarnya biaya operasional yang dikeluarkan berdasarkan aktivitas tetap dan tidak tetap. Break-even point adalah titik di mana jumlah pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa yang disebut dengan titik lepas. Break-even point adalah kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Artinya, semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi produk bisa diketahui oleh pendapatan dari penjualan produk. Benefit cost ratio lebih besar dari 1,0, maka produk tersebut diharapkan memberikan nilai yang positif di masa depan kepada perusahaan dan investor. Jika produk tersebut memberikan nilai besar kecil lebih kurang dari 1,0, maka biaya produk lebih besar dari nilai ekonomis yang dihasilkan. Benefit ratio sering digunakan untuk menganalisis pengangguran modal dari keseluruhan biaya dalam mengalami produk baru. Analisis untuk produk besar akan sulit dilakukan dengan ketat karena adanya asumsi dan ketidakpastian yang diukur. Hal ini menyebabkan berbagai hasil benefit cost ratio potensial meleset. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa itu bisnis model canvas? Yaitu sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa pengertian dari break-even point? Break-even point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan. Tidak terjadi kerugian atau keuntungan. Total keuntungan dan kerugian adalah pada sisi nol. Titik break-even point yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami kerugian dan atau mendapatkan keuntungan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 3, yaitu bagaimana melakukan penghitungan internal rate return, yaitu metode untuk menghitung tingkat bunga yang membuat nilai saat ini dari seluruh perkiraan arus kas masuk sama dengan nilai sekarang dari ekspektasi arus kas yang keluar. Prinsipnya, internal rate of return adalah rangkaian perhitungan yang membentuk nilai net present value menjadi nol. Sekian bisnis yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.